Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Ganendra Putra Tarindra dengan NIM 25015411041. Nah, saya berasal dari program studi sastra Inggris dan pada video kali ini saya akan membawakan atau membahas ulang materi yang bertemakan perkembangan teknologi di zaman global. Nah, setelah membawakan materi, saya lalu akan mencarikan atau memberikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan materi. Baik, segitu saja perkenalan dari saya. Mari kita langsung ke materi. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian dari teknologi itu sendiri. Nah, menurut Reed Bain, teknologi mencakup semua alat, mesin, perangkat, senjata, perumahan, pakaian, alat transportasi, dan juga alat komunikasi, serta keterampilan untuk menghasilkan alat-alat tersebut. Nah, tetapi secara umum, teknologi adalah hasil ciptaan manusia, benda maupun tidak benda, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai nilai tertentu dalam kehidupan nyata. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu perkembangan teknologi. Teknologi mengubah secara signifikan seluruh aspek kehidupan. Nah, perubahan besar tersebut dimulai sejak revolusi industri. Selain itu, teknologi juga memiliki dampak yang bisa menjangkau semua makhluk, biotik ataupun abiotik, seluruh tahapan umur manusia, dan juga seluruh wilayah dan lapisan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak umum dari perkembangan teknologi. Yang pertama ada ketergantungan terhadap teknologi, lalu berkurangnya tenaga kerja manusia, yang ketiga munculnya limbah seperti polusi dan pencemaran, lalu ada meningkatnya sifat individualis. Nah, itu saja dampak umum dari perkembangan teknologi. Mari kita bahas lebih mendetail di setiap bidang. Yang pertama ada bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, manfaat yang didapatkan adalah akses informasi yang cepat, akurat, juga terbaru. Lalu ada komunikasi jarak jauh yang lebih mudah. Setelah itu adanya pendukung layanan dan bisnis. Di setiap sisi positif pasti ada sisi negatif. Dampak negatif dari bidang komunikasi adalah penyalahgunaan informasi seperti menyebar hoax, phishing, dan lainnya. Lalu ada manipulasi psikologi massa. Selanjutnya ada kebocoran data atau hacker. Lalu ada berkurangnya interaksi personal. Nah, yang kedua ada bidang ekonomi dan industri. Secara manfaat, adanya kemunculan bisnis online, persaingan global berbasis daya saing, produksi yang meningkat seperti kualitas dan kuantitas, lalu ada efisiensi tenaga kerja. Nah, untuk dampak negatifnya ada membutuhkan modal pasar yang besar, meningkatnya jumlah pengangguran, perilaku yang konsumtif, dan juga pola pikir serba instan. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Manfaat yang didapatkan adalah mudahnya mencari sumber ilmu dari media elektronik. Lalu ada metode pembelajaran yang baru. Setelah itu ada teknologi yang membantu pemahaman materi lebih baik. Nah, untuk dampak negatifnya ada pada menurunnya atmosfer akademik. Lalu biaya pendidikan yang meningkat karena adanya media elektronik yang diperlukan seperti handphone, laptop, data seluler, dan sebagainya. Lalu ada melemahnya kerjasama tim. Selanjutnya yang keempat ada bidang sosial budaya. Nah, manfaat yang didapatkan adalah kesetaraan gender, adanya kesetaraan gender, dokumentasi elektronik yang mudah, juga kesamaan pengetahuan global. Dampak negatif yang didapatkan adalah kemerosotan moral, munculnya kejahatan baru, perubahan pola hidup, lunturnya norma leluhur, dan juga masalah sosial dan seksual yang berlebihan. Nah, sekarang yang kelima ada bidang politik. Manfaat yang didapatkan adalah aturan baru menjadi sesuai dengan isu global yang ada. Lalu selanjutnya, sistem pertahanan yang semakin modern. Lalu ada kerjasama antar negara yang meningkat. Untuk dampak negatifnya adalah kesenjangan negara maju dengan negara berkembang, ketergantungan negara berkembang, dan juga lemahnya proteksi terhadap isu negatif global. Selanjutnya yang keenam ada bidang pertanian. Manfaat dari berkembangnya bidang pertanian adalah teknik pertanian yang makin modern,
produksi yang meningkat dan lebih cepat, dan juga variasi benih yang lebih banyak. Nah, untuk dampak negatif, hilangnya teknik tradisional karena sudah tergantikan oleh alat-alat modern seperti traktor dan sebagainya. Lalu, minat menjadi petani menurun. Dan yang terakhir adalah persaingan global dari produk pertanian. Baik, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, perkembangan teknologi dapat membawa banyak manfaat besar dalam meningkatkan kualitas hidup, namun juga menimbulkan tantangan serius di berbagai bidang. Oleh karena itu, teknologi perlu digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan seimbang. Baik, itulah pembahasan dari materi yang saya bawakan yang bertemakan perkembangan teknologi pada zaman modern. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan satu contoh kasus dan mengungkap apa saja faktor penyebab dari kasus tersebut, juga solusi yang tepat untuk digunakan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang akan saya bawakan berjudul Industri Dalam Negeri Babak Belur. Sebanyak 126.000 orang kena PHK. Yang saya lansir dari Detikcom. Nah, tercatat sejak tahun 2023 hingga Oktober 2025, terdata mencapai 126.160 orang yang terkena PHK. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor yang membanjiri pasar. Tidak hanya itu, produk-produk tersebut memiliki harga yang jauh di bawah harga pasar, sehingga menyebabkan konsumen tidak mau membeli produk lokal. Nah, segitu saja pembahasan dari contoh kasus tersebut. Mari kita masuk kepada bagian faktor penyebab. Nah, masuk pada bagian faktor penyebab. Faktor utama dari kasus ini adalah pada harga barang yang jauh di bawah harga pasar. Nah, harga tersebut dapat menjatuhkan UMKM dan juga perusahaan lokal yang bekerja pada bidang yang sama. Faktor lainnya ada pada jumlah barang yang sangat banyak. Barang-barang tersebut diproduksi dengan waktu yang sangat singkat dan juga cepat, sehingga banyak perusahaan lokal yang tidak mampu menyaingi, dan akibat dari persaingan yang tidak sehat tersebut, perusahaan lokal yang terkena dampak harus mem-PHK karyawan-karyawannya demi bertahan. Nah, kita masuk pada bagian solusi. Apa solusi yang tepat untuk kasus tersebut? Yang pertama ada penerapan tarif impor atau bea cukai. Dengan menaikkan bea masuk untuk barang-barang tertentu, dapat membuat harga produk impor jadi lebih mahal dan harga dapat bersaing dengan produk lokal. Yang kedua ada pemberlakuan kuota impor, dengan cara membatasi volume barang tertentu yang boleh masuk ke dalam negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri, memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan modal, dan kemudahan regulasi kepada pelaku industri lokal dapat membantu meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk impor. Nah, itu dia video pembahasan dari materi perkembangan teknologi pada zaman modern beserta contoh kasus dengan faktor penyebabnya dan pembahasan tentang solusi yang tepat untuk kasus tersebut. Saya Gede Ganendra Putra Tarindra, izin pamit undur diri. Selamat tinggal.